Selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan bahas proses edit dan juga hapus data di dalam aplikasi framework 7 kita yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di progres sebelumnya yang sudah kita lakukan adalah kita sudah bisa menampilkan data serta menambahkan data di konten sebelumnya. Nah, di kali ini bagaimana kalau kita ingin melakukan modifikasi, edit, ataupun hapus data di dalam database yang kita miliki kemarin di DB kantor, lalu di tabel pegawai, gitu ya. Nah, kita mau lakukan editnya. Nah, jadi beberapa yang harus kita modifikasi pertama adalah di dalam halaman home.f7. Yang perlu kita tambahin adalah di bagian sini untuk membaca ini, menampilkan data yang dalam bentuk list. Saya berikan di sini ID untuk responnya nanti ketika saya klik tombol salah satu list yang ada, maka dia akan dipindahkan ke halaman edit dan menampilkan data yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, jadi di sini ID-nya saya kasih namanya data. Lalu saya kasih atribut data ID berisikan primary key dari tabel kita ini, data kita ini. Berarti berada di result, ya kan, titik data hashtag kurung siku indeks i pada field NIP, gitu ya. Oke, jadi ini sudah muncul. Lalu nanti kita tinggal membuat program untuk merespon ketika masing-masing list ditekan, gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ketika si list kita tadi dengan ID data diterima event klik, maka di sini kita tambahin di bawah get pegawai ini, kita tambahkan perintah seperti ini, dokumen titik on, lalu kita tuliskan eventnya, klik, lalu apa objek yang diklik? ID data, dikenal dengan simbol hashtag ID ya. Oke, lalu function seperti ini, lalu seperti ini. Udah. Nah, lalu kita di sini kita akan ambil data yang tadi disimpan di dalam data atribut data ID ini, yang ini, ke dalam variabel. Misalnya kita buat variabelnya X, gitu kan. Diambil dari this titik data dalam kurung ID. Kenapa di sini ID? Karena di sini atributnya sudah kita tentukan data garis hubung ID, gitu ya. Maka kita mau ngambil isinya ini, NIP-nya ini, gitu ya. Oke, lalu kita pindah halaman ke halaman yang kita tuju. Ya, di halaman yang kita inginkan nanti untuk halaman edit, maka perintahnya dalam JavaScript kita tuliskan F7 titik views titik main titik router titik navigate. Lalu tuliskan path dari routes yang kita inginkan. Misalnya saya buat aja edit seperti ini. Lalu saya kirimkan juga parameter yang isi di dalam X ini, gitu ya. Maka di sini saya buat X ataupun ID X juga boleh sih. Oke. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, maka nanti ketika diklik list tersebut, kita akan diambil datanya dan simpan di dalam variabel X dan dari data atribut data ID yang ini, gitu ya. Data ini berarti yang ini maksudnya, atribut data, lalu nama datanya adalah ID, maka di sini buat ID. Oke ya. Lalu sekarang kita buat halaman baru untuk editnya, maka di sini saya buat edit titik F7. Oke, lah biar tidak repot, isi dari tambah titik F7 ini kita ambil aja. Saya copy, saya paste di sini, gitu. Terkait coding yang ini kita hapus aja dulu. Nah, kita tinggal perlu inputannya ini aja. Nah, yang perlu kita lakukan di halaman edit titik F7 ini, kita buat ID-nya tidak sama dengan ID yang ada ditambah, gitu ya. Maka di sini saya tambahkan aja E atau U, gitu ya. Boleh, sama aja itu. Yang penting sudah berubah, sudah berbeda ID dari masing-masing komponen, ya. Di sini tambahkan U, di gender juga saya tambahkan U, di sini juga saya tambahkan U. Oke. Nah, ini saya buat nanti tombolnya apa ya, edit gitu, boleh. Nanti kita langsung sediakan di sini cons edit sama dengan buka kurung tutup kurung arrow function seperti ini. Oke.
Nah, ini halaman editnya sudah kita buat. Lalu routes-nya kita buat juga. Kita tambahin lagi di sini import edit pic, ya kan, from folder pics. Lalu nama filenya adalah edit.f7. Lalu kita sesuaikan dengan routes tadi yang kita setting di home ini path-nya edit / ada parameter yang kita kirim bernama x isinya. Maka di sini kita tambah routes baru seperti ini, path edit / lalu saya beri di sini titik 2 ID seperti ini. Lalu kita beri komponen di sini, arahkan ke edit pic seperti ini. Lalu kita coba ambil datanya ya. Kita terima datanya itu di halaman edit, karena tadi ada diterima itu parameternya ID gitu kan. Maka saya coba terima di sini. Saya tuliskan aja di luar sini kan. Saya tampilkan dalam bentuk console.log dari proofs.id. Nama parameternya tadi kan ID ya. Oke, kita lihat nanti isinya. Saya coba, saya buka di konsol, saya klik salah satu data Sunandar. Nah, kita sudah dapat ID-nya 12345 karena tadi Sunandar itu div-nya 12345. Oke. Nah, jadi di sini kalau Joko pun saya buka nih, saya dapat datanya, kan gitu ya. Ataupun siapapun Anto, nah saya dapat datanya gitu ya. Oke, lalu di edit tadi belum kita ganti ininya ya. Edit data gitu. Oke. Jadi ketika nanti dia load berarti kita sudah dapat ini datanya, maka kita perlu tampilkan masing-masing data yang kita pilih ke dalam inputan ini. Caranya bagaimana? Hampir sama seperti fetch kemarin. Berarti kita akan sediakan di sum kita di htdocs db kantor ini, di dalam folder pegawai kita akan sediakan file yang bertugas mencari data berdasarkan NIP yang kita dapat gitu kan. Maka di sini saya perlu buat aja fetch pakai fetch API, lalu arahkan URL-nya. Mungkin saya ambil dari sini. Lalu saya paste di sini, ganti aja ini menjadi cari gitu ya. Lalu saya berikan parameter untuk dikirimkan. Get-nya itu NIP sama dengan isi dari saya buat ke variabel dulu di sini ya. Var NIP atau var x sama dengan proofs.id ya. Jadi kalau di sini proofs.id, kenapa ID? Karena di routes juga sudah saya tentukan di sini parameternya disimpan dalam sebuah variabel parameter bernama ID. Oke ya. Seperti itu, baru di sini saya buat ID. Lalu baru saya masukkan konfigurasinya. Metode yang digunakan adalah get. Lalu headers yang kita gunakan adalah pertama itu content type aja, content type titik 2 application /JSON. Oke, lalu kalau berhasil, then buat sebuah variabel response yang saya rubah menjadi JSON. Hasilnya respon dari request tadi akan dikirim dalam bentuk JSON. Saya rubah response.json seperti ini. Lalu then saya buat variabel hasil atau result, saya buat res gini, boleh aja seperti ini. Oke. Nah, tinggal nanti saya buat responnya di sini ya. Tapi terlebih dahulu saya buat dulu file cari.php di sini. Biar gampang, file pegawai ini saya copy paste, saya rename menjadi cari.php. Lalu saya buka di VS Code saja. Nah, bedanya adalah tadi di edit itu kita kirim sebuah get bernama NIP ya. Maka di sini saya tampung dulu. Saya buat aja di sini, saya tampung dulu. Variable NIP menampung data dengan perintah $_get dan nama getnya tadi adalah NIP. Seperti ini. Lalu di sini saya modifikasi where NIP sama dengan variable NIP. Oke, maka nanti kita dikirimkan data tersebut, ya kan?
Nah, kita coba lihat saja hasilnya di sini. Saya kirimkan aja dulu dalam bentuk konsol. Bukan di situ ya, di sini. Console.log dari variabel res. Jadi hasil nanti disimpan di result sebenarnya ya. Oke, coba kita refresh. Sunandar saya klik. ID is not defined katanya. Harusnya udah dikirim ya. Ini katanya. Sebentar. Di sini, oh iya, sini saya buat X ya. Di sini saya buat ID X gitu ya. Oke, Sunandar saya klik, lihat di konsol. Nah, ini atau saya refresh ulang ya. Saya klik Joko. Nah, ini kita dapat tadi yang kita pilih NIP-nya, lalu kita dapat datanya sesuai dengan data si Joko tadi. Ini dia. Nah, ini data masing-masing ini akan kita tampilkan ke dalam masing-masing text box-nya ini kan. Maka caranya tinggal kita ambil aja di sini, gini kan. Berarti kan data tadi berada di dalam mana? Di dalam key data kan pada indeks 0. Maka saya buat di sini. Siapa pertama? NIP kan? Nah, di sini saya buat aja $#unip itu kan nama ID-nya, titik value dari result titik data indeks 0 titik NIP sesuai fieldnya. Lalu ini juga unama titik value res titik data indeks 0 titik nama sesuai dengan field di tabel kita. Lalu di sini gender. Nah, di gender agak berbeda nanti, tapi kita skip aja dulu. Yang ini aja dulu. Email, email ya, ada U-nya di depan. Seperti ini, titik file, res titik data indeks 0 pada field email. Oke, kita coba lihat ya. Saya klik lagi Joko. Nah, ini sudah masuk, tinggal jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin kita perlu lakukan conditional karena itu isiannya kan pilihan ya. Nah, kalau isian pilihan itu kita perlu lakukan conditionalnya lagi biar gampang ya. Nah, conditionalnya cukup gampang sih. Tinggal kita buat aja seperti ini. Saya buat variabel baru di sini, var gender untuk menampilkan nanti optionnya seperti ini. Lalu saya buat di sini if res titik data indeks 0 titik gender sama dengan laki-laki, apa yang kita lakukan gitu kan, sisanya untuk perempuan dia berada di else. Maka di sini saya buat gender tambah sama dengan seperti ini, kasih backtip di tengah-tengahnya ini saya masukkan optionnya. Ya kan, option seperti ini, slash option, lalu di sini kita masukkan pilihannya. Kalau dia laki-laki maka di sini pilihannya langsung mungkin kita kasih gini lah ya, laki-laki, lalu value-nya laki-laki, lalu value kedua baru di atasnya, di bawahnya adalah perempuan seperti ini. Ini perempuan, di sini juga jadi perempuan. Oke, begitu juga ini, atau saya copy paste saja di sini seperti ini. Ini berarti tinggal saya tukar posisi aja, perempuannya di atas, gini ya. Oke, lalu di bawahnya tinggal ugender, #ugender titik html sama dengan isi dari variabel gender yang udah kita tentukan tadi, isiannya sesuai conditionalnya. Oke, kalau kita coba lagi, maka sudah yang dipilih laki-laki. Kalau nanti jenis kelaminnya perempuan, maka nanti yang muncul di depan ini perempuannya dulu, gitu ya. Misal ya, kita isi data baru ya, seperti ini. Putri, misalnya saya pilih jenis kelaminnya perempuan nih, saya masukkan aja email putri@gmail.com, simpan. Oke, nah kalau saya klik Putri, maka di sini kan perempuan. Oke ya. Nah, selanjutnya tinggal ketika tombol simpan saya tekan untuk update-nya tadi kan. Maka di sini fungsinya di mana? Ini kan event edit. Oke, berarti saya tampung lagi masing-masing inputan tadi ke dalam variabel dulu. Variabel nip sama dengan nip gitu kan, titik value.
lalu var nama, nama, titik value, ya kan, var gender, gender, titik value, var email, email, titik value. Oke, lalu kita kirim dengan fetch ke URL. Saya ambil aja ini biar cepat. Ini saya copy sampai sini aja, saya copy. Saya ganti ini jadi edit, gitu kan? Oke, lalu di sini saya tentukan metode pengiriman datanya, sudah pasti post. Lalu bodinya saya isi dengan JSON titik stringify, saya kirim dalam bentuk format JSON, ya. Dia kalau JSON stringify itu dalam kurung, buka kurung kurung seperti ini. Lalu berikan atributnya nib sama dengan nib, nama sama dengan dari variabel nama, key gender, saya buat nama key-nya sama dengan nama variabelnya aja ya biar nggak repot. Lalu email, ini email. Oke, lalu selanjutnya headers-nya saya tentukan. Di sini saya gunakan headers untuk accepting-nya. Yang dibolehkan itu apa? Accept application /JSON. Oke, kalau sudah berhasil, then response hampir sama seperti proses simpan ya. Di sini response titik JSON. Lalu titik, then hasil, saya buat aja hasil, boleh ya kan, seperti ini. Apa yang saya terima nanti gitu kan. Oke, sampai sini dulu, baru kita beralih ke halaman ini. Kita kan tadi dikirimkan ke edit ya, maka kan saya belum punya file edit ya, maka save ini saya copy paste, langsung saya ganti jadi namanya edit. Lalu saya buka, tinggal saya memperbaharui sedikit saja, ini sudah pas ya. Lalu query-nya ini aja yang perlu saya rubah menjadi query update. Update pegawai, set nama sesuai dengan variabel nama, gender sesuai dengan variabel gender, dan email sesuai dengan variabel email, di mana nib sama dengan isi variabel nib. Oke, ini tinggal udah muncul, ini sudah muncul aja kan sesuai dengan konten sebelumnya. Tinggal beberapa aja yang kita modifikasi. Oke, lalu kalau di sini kalau sudah kita tampilkan dalam bentuk dialog titik alert, isi dari hasil titik pesan ya. Kita lihat dulu tadi. Coba kita lihat tadi apa responnya di sini. Mana edit saya? Oh, pesan ya. Oke. Di sini seperti ini, saya buat aja title-nya berhasil. Lalu kita pindahkan halamannya F7 titik $F7 titik views titik main titik router titik navigate. Saya arahkan ke halaman depan dengan nama path-nya adalah slash. Kalau kita lihat di sini kan ada ya slash ya kan, diarahkan ke homepage. Ini homepage arahnya kemana? Home titik F7. Oke. Ketika saya ganti Anto jadi Anto P gitu kan, simpan salah satu aja misalnya namanya nih, maka sudah berubah namanya jadi Anto P. Kalau saya ganti ini menjadi si Anto P tadi, jenis kelamin ataupun emailnya saya ganti gini ya kan, nah tinggal saya simpan. Nah kalau kita lihat di database maka emailnya pasti berubah Anto P kan gitu ya ini. Oke, nah ini udah berubah kan. Nah selanjutnya adalah untuk proses hapus. Mungkin di sini aja saya tambahkan tombol baru lagi untuk hapusnya kan. Di edit saya tambahkan tombol mana ini edit. Nah ini saya tambahkannya tombol baru di bawahnya di sini,
button dengan kelas button, lalu button fill, lalu colornya saya kasih warna red, dan punya jarak di atas margin top. Ini saya buat hapus, ya kan? Lalu eventnya di sini add klik dalam kurung delete, saya buat aja namanya gitu ya. Oke, lalu saya buat konstanta baru di sini untuk delete tadi. Const delete sama dengan buka kurung ini. Oke. Sepertinya bentrok namanya ya, atau saya buat aja namanya ini hapus. Sepertinya konflik penamaannya. Di sini hapus. Oke, sudah. Kalau saya klik Putri, nah ini kan sudah ada dua tombol ya. Simpan dan juga hapus. Oke, kalau mau disimpan ya tinggal simpan, kalau mau dihapus diklik maka nanti data si Putri akan terhapus gitu ya. Oke, berarti kita buat aja lagi hampir sama seperti edit ini, ya kan? Yang saya ambil hanya primary key kita, primary saya adalah nib yang di sini, ya kan? Maka di sini yang saya tampung cukup nib-nya saja. Var nib sama dengan unib titik value, karena yang perlu menghapus data itu kan yang penting primary key-nya kan, nanti digunakan di klausa delete-nya. Lalu langsung saya fetch aja seperti ini, ambil aja dari sini, nanti kita ganti ujungnya file PHP yang bertugas menghapus, di sini saya ganti jadi hapus. Oke, lalu sepertinya kita pakai apa ya, kita pakai post aja, metode pengiriman datanya, metode titik 2 post, lalu bodinya adalah JSON huruf besar semua ya, JSON titik stringify seperti ini, lalu saya kirim aja nib, isinya adalah dari variabel nib. Oke, lalu headersnya saya tentukan seperti ini, accept application /JSON. Oke, kalau sudah langsung kita then response seperti ini, response.json. Titik then kita buat dia namanya hasil. Oke, seperti ini. Kalau sudah berhasil ini aja sih saya ambil ya. Boleh-boleh aja ini bercepat. Oke. Lalu kita buat file hapus .php dulu karena saya belum punya file hapus di sini kan. Oke, biar cepat ini saya copy paste, edit, saya ganti jadi hapus. Oke, saya buka di VS Code. Berarti saya di sini hanya menerima nib aja kan, ini saya hapus. Begini. Ini query-nya pun saya ganti menjadi delete from pegawai where nib sama dengan variable nib. Oke, udah. Misalnya Anto atau Joko nih atau Sunandar saya mau hapus, maka Sunandar sudah hilang dari database. Di tabel juga sudah nggak ada lagi karena dia kan ngambil dari sini juga sih. Misalnya Anto P juga saya hapus, maka sudah terhapus ya. Jadi seperti itu caranya untuk kita bisa melakukan edit dan hapus data ya. Boleh diulang-ulang lagi nanti video kali ini. Jadi untuk aktivitas utama di database itu kan create, read, update, dan delete sudah bisa. Nanti kita akan bahas lagi pengembangannya kemana ya kan dalam menggunakan tabel yang kita miliki. Mungkin di konten selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat fasilitas login di dalam halaman framework 7 kita ya kan. Nah, berdasarkan nanti data yang kita tentukan nanti di tabel DB kantor ini, kita akan buat tabel baru untuk acuan login dari aplikasi framework 7 ya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan terkait konten ataupun materi bagaimana menghapus ataupun mengedit data di dalam database MySQL menggunakan framework 7 CLI ya. Itu saja yang bisa saya berikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.